Perkenalkan, nama saya Cynthia Patampang, NIM 220118050, kelas A11 Makale. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan media pembelajaran multikultural. Metode yang saya pilih yaitu metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur tentang masyarakat yang berbeda kultur, etnis, dan agama. Penerapan metode ini dengan mengajak peserta didik menilai atau menguji, kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat, tetapi siswa tidak mengubah pemahaman tentang hal itu. Nah, media yang saya pilih yaitu media pembelajaran audiovisual, yaitu suatu proses interaksi antara guru dan siswa dengan menggunakan metode demonstrasi dan berbagai media. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang pentingnya toleransi dalam menghadapi perbedaan agama, ras, budaya, dan bahasa di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai latar belakang suku, budaya, ras, agama, dan bahasa yang majemuk, sehingga bisa memunculkan konflik jika tidak adanya keadilan dalam masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di Indonesia akibat keberagaman yang ada, yaitu dengan cara pendidikan multikultural di sekolah dan penanaman karakter toleransi. Nah, menurut Wibowo, toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, ras, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Sikap siswa yang menghargai perbedaan sesama untuk membangun masyarakat menjadi memiliki peradaban. Nah, unsur-unsur yang perlu ditekankan dalam sikap toleransi yaitu memberikan kebebasan, mengakui hak setiap orang, dan menghormati keyakinan orang lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, memberikan kebebasan atau kemerdekaan, di mana setiap manusia itu diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun berkehendak menurut dirinya sendiri. Nah, kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai meninggal. Dan kebebasan yang manusia miliki itu tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Kemudian yang kedua yaitu mengakui hak setiap orang. Artinya suatu sikap mental yang mengakui hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam menentukan sikap dan perilaku masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu menghormati keyakinan orang lain. Landasan keyakinan yang dimaksud di sini yaitu berdasarkan kepercayaan bahwa tidak benar jika ada orang atau kelompok yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang lain. Nah, yang keempat yaitu saling mengerti dan menghormati. Tidak akan terjadi adanya saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Nah, saling anti, saling membenci, dan saling berebut itu merupakan salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah,
Adapun tujuan menanamkan toleransi. Yang pertama, siswa mampu menghormati setiap perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, dengan menghormati perbedaan, maka akan terwujud keharmonisan dalam kehidupan, walaupun kita berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu sikap toleransi yang tinggi akan sangat memungkinkan menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, itu tadi tujuan dari penanaman toleransi. Nah, sikap toleransi yaitu bekal dari hidup rukun. Karena dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan, perselisihan dapat dicegah. Karena setiap perbedaan budaya harus kita hormati. Nah, adapun contoh perilaku toleransi yang dapat kita lakukan seperti memberikan kesempatan kepada tetangga untuk melakukan ibadahnya. Kemudian tolong-menolong antara warga ketika melaksanakan hari raya dan tidak membeda-bedakan tetangga. Nah, sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat itu merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, mengapa kita perlu menghargai perbedaan? Nah, anak-anak sekalian tahu? Jadi, kita perlu menghargai perbedaan itu agar kehidupan masyarakat tetap harmonis, selaras, dan rukun. Karena tanpa sikap ini, kondisi masyarakat menjadi tidak aman dan nyaman. Nah, kemudian kita juga perlu menghargai perbedaan supaya tidak terjadi masalah perselisihan atau konflik di antara masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghargai perbedaan itu perlu dilakukan juga untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan serta memperkuat solidaritas antar manusia. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gambar. Nah, bisa kita lihat bahwa di Indonesia itu ada beragam agama. Nah, ada agama apa saja? Ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, dan Katolik. Nah, gambar selanjutnya bisa kita lihat bahwa di Indonesia itu ada banyak suku dan budaya yang berbeda-beda setiap daerah. Kemudian ada perbedaan ras. Nah, ada kulit putih, hitam, sawo matang, dan sebagainya. Nah, perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, dapat kita wujudkan melalui yang pertama itu melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Tidak memaksakan keyakinan agama yang kita anut kepada orang lain. Serta toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Dapat kita lakukan melalui bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka dari suku apa dan berasal dari ras apa. Tidak menghina orang dari suku atau ras lain yang berbeda dengan kita. Serta kita harus bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, kemudian toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, yang dapat kita lakukan yaitu mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, serta merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri dan memahami keragaman budaya bangsa Indonesia.